Pulang mudik, satu bis ini makan di warung gaib Alas Roban. Jadi guys, dulu kisah ini pernah viral lebih dari 6 juta penonton di YouTube. Saat itu Bian lagi pulang kampung lebaran, jadi dia naik bus tuh dari Ciledug menuju ke Jepara. Ketika masuk, si Bian ini ngeliat penumpang di dalam bus ini nggak terlalu banyak, hanya sekitar 6 orang aja. Yaudah, akhirnya Bian duduk tuh di jalan. Nah, saat itu perjalanan lagi malam hari. Karena emang udah maghrib, si Bian pun memutuskan untuk sholat aja deh sambil duduk di dalam bus. Ketika lagi sholat itu, si Bian ngerasa kuping itu ada yang ditiup-tiup. Nah, inilah awal kejadian horor yang dialamin sama Bian. Singkat cerita, jalan terus tuh bus sampai akhirnya ketika memasuki daerah Alas Roban, bus mendadak mogok. Si Bian pun akhirnya turun untuk merokok ya. Di sana juga ada seorang bapak-bapak turun dari bus. Lalu keduanya itu lapar dan berusaha untuk mencari warung di sekitar bus yang mogok. Cari kiri, cari kanan nggak dapet. Akhirnya Bian menemukan tuh ada warung yang agak masuk ke dalam. Kayaknya warung itu masih buka karena lampunya itu terang pada saat itu. Jalanlah mereka berdua melipir agak masuk ke hutan untuk menghampiri warung tersebut. Nah, ketika udah masuk di warung, Bian ini nggak ngelihat ada siapa-siapa dan bahkan di etalase warung pun nggak ada makanan sama sekali. Tapi mereka berdua tuh mendengar seperti ada orang lagi nyuci piring di belakang warung. Langsung aja disamperin sama Bian sama bapak itu dan benar kelihatan lagi ada ibu-ibu berdaster itu lagi nyuci piring. Di situ Bian sama bapak-bapak akhirnya berusaha buat memesan makanan. Tapi ibunya cuman ngangguk-ngangguk doang. Setelah pesen, akhirnya Bian sama bapak-bapak itu balik nih, duduk di warung itu lagi. Nah, karena menunggu cukup lama, makanannya nggak jadi-jadi, akhirnya Bian manggil lagi dong ibunya. Bu, makanannya udah jadi belum? Nggak lama, mereka juga ngelihat ada seorang remaja ya, lagi pakai sarung, masuk ke warung tersebut. Karena semakin kesel nih makanannya nggak dateng-dateng, akhirnya Bian memutuskan, udah bu, kalau misal makannya belum jadi, kita mending balik aja, takutnya ditinggal gitu loh. Nah, nggak lama, ibu-ibu itu keluar sama si remaja tadi. Tapi dia hanya diem doang. Lalu nggak lama, sosok ibu-ibu itu berubah jadi mukanya itu hancur. Lalu si remaja yang tadi berubah jadi sosok genderuwo sampai naik ke atas tuh kepalanya. Akhirnya mereka kaget, si bapak-bapak sampai loncat tuh buat ninggalin warung, lari ke arah bus. Nah, di situ si Bian sempat ngelihat ke arah belakang. Ternyata bukan hanya sosok itu aja yang ada di sana, melainkan ada juga sosok pocong. Saat itu bus ternyata udah nyala dan nunggu si Bian ini tadi sempat mau ditinggal tuh sama bapak-bapak karena belum ada. Nah, dengan apa sih tergesa-gesa, si Bian cerita, "Buruan jalan pak, tadi kita mampir ke warung gaib." Hah? Warung gaib gimana? Tadinya supir sama penumpang lain tuh nggak percaya dengan pernyataan Bian dan bapak-bapak tersebut. Hingga akhirnya ketika mobil itu berjalan, nah si supir bus malah ngeliat ada kayak anak kecil tuh, rombongan anak kecil ada di samping jalan ketika bus itu lagi lewat. Akhirnya bus pun jalan tuh meninggalkan Alas Roban. Sebetulnya masih banyak kejadian horor tapi gue singkat aja. Nah, ketika dalam perjalanan itu si Bian berpikir, jangan-jangan dia tadi udah makan di warung gaib yang selama ini dia hanya mendengarnya lewat cerita-cerita saja. Gimana perjalanan mudik kalian? Tolong, aku. Jadi guys, gue pengen bacain kisah yang ada di berita, bukan hanya karangan gue semata. Kisah ini dialamin oleh seorang gadis namanya Rina. Jadi dia tuh kerja ke ibu kota dari kampungnya yang ada di tanah Sunda. Rina ini orang yang masih lekat dan percaya dengan mitos-mitos tuh yang diturunkan oleh ibunya. Ketika dia ke ibu kota dari kampung, pantangan-pantangan yang dia percaya itu juga tetap dilakukan oleh dirinya. Seperti dia tuh pakai kalung yang berleontinkan bawang putih yang udah dibakar. Katanya sih bisa menolak hal-hal bala tuh tentang hal goib. Terus juga dia dilarang mandi selewat maghrib, dan yang terakhir kalau dia tidur lampunya itu harus menyala. Dia juga nggak pernah tahu ya kenapa dia harus ikutin pantangan-pantangan itu tanpa alasan yang jelas. Hingga ketika dia nyari kerja, dapat juga tuh dia kerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga lancar-lancar aja. Sampai hari keempat dia dapat pengalaman horor. Hari itu Rina kebagian kerja shift 2. Jadi dia tuh kerjanya dari sore sampai jam 10 malam. Nah, ketika dia lagi siap-siap tuh, pas dia turun, dia melihat ada seorang wanita pakai baju merah masuk ke toilet di lantai 3. Di situ temennya pernah mengatakan, "Rin, lu kalau ke toilet lantai 3 itu jangan pernah masuk karena rusak dan baunya itu nggak sedap banget."
Tapi di situ dia pengen ngasih tahu ya ke cewek itu, kok ngapain nih cewek masuk ke toilet lantai 3, udah mending di toilet lantai 2 aja. Nah ketika Rina mendekat, di situ dia malah ngedenger kayak ada suara berisik di toilet. Dan ketika dia ingin masuk, dia teringat oleh pesan dari temennya itu, pokoknya lu jangan pernah masuk toilet lantai 3. Hingga akhirnya dia udah selesai kerja nih, sekitar jam 10 malam dia siap-siap dong ganti baju, ambil tasnya dan lain-lain. Nah ketika dia mau pulang, dia lewat lagi tuh toilet lantai 3. Di situ kembali kedengeran ada suara berisik seperti orang ramai berbicara, tapi dia nggak hiraukan itu. Dan nggak lama pas dia lewat itu, keluarlah tuh sosok perempuan pakai baju merah yang tadi. Tapi sekarang mukanya itu bener-bener beda. Mukanya itu hangus dan gosong seperti abis dilalap si jagung merah. Karena dia takut, langsunglah dia tuh buru-buru pulang. Untungnya nggak terjadi kejadian apa-apa. Sebulan setelahnya ketika dia kerja, dia baru tahu kalau dulu tuh pernah ada kejadian di gedung ini. Seorang wanita itu meninggoy karena dilalap si jago merah bersama juga dengan gedungnya yang habis kala itu. Tapi kemudian disulaplah tuh menjadi direnovasi, jadilah tuh restoran Rina tempat bekerja sekarang. Jadi di sini siapa ya yang melakukan pantangan-pantangan seperti yang dilakukan oleh Rina?